pemirsa, bertemu lagi dengan saya Awe dan rekan saya Dede Kendor di Hitam Putih. Dan ini spesial, kita langsung masuk ke segmen kabar kabur. Tidak ada kabar yang kami kabari karena kami kabur-kaburan. Ini kenapa jadi kita dulu sih, We? Kenapa? Kenapa jadi kita dulu sih? Oh, ini berhubungan dengan sekarang ini Jakarta lagi hujan. Hubungannya apa kenapa jadi kita dulu? Oh, Jakarta tuh tadi lu jalan hujan nggak? Iya, hujan kan? Oh, tadi macetnya parah banget. Macetnya parah banget. Jakarta tuh nggak bisa kena hujan dikit langsung banjir. Oh gitu ya? Iya, rumah gua aja banjir. Banjir rumah lu? Segini nih. Loh, kok miring lah banjir? Gimana sih? Nah, rumah gua miring juga gitu, Pak. Tapi emang itu nih gara-gara hujan jadinya macet. Ya kan Jakarta nggak hujan aja macet. Bukan main macet. Iya kan, dan yang ngeselin tuh dari macet itu adalah kalau orang-orang tuh suka apa ya? Suka marah-marah gitu gara-gara macet. Nah itu dia. Ya kesel lah, We, namanya di macet kan tapi jalanan sebenarnya uji kesabaran. Tapi kan sebenarnya yang bikin macet kita juga. Misalnya kita lagi buru-buru nih. Wah, buru-buru nih. Motong jalan. Aduh nih macet nih, motong jalan. Akhirnya jalannya habis dipotong-potong. Tadinya gede jadi kecil. Maksudnya nyari jalan shortcut, We. Oh, nyari jalan shortcut. Bukan itu ya. Iya, tapi gara-gara itu juga. Tadi lu berapa jam kesini? Tadi dari cuma 3 km, We. Itu 1,5 jam, We. 3 kilo 1,5 jam? 1,5 jam. Lo naik siput apa? Wah, memang macet padat banget, We. Wah, gila. Mau move on aja susah gitu loh. Bayang-bayangnya selalu hadir gitu. Hebat banget. Lo kalah sama gua. Kenapa? Gua dari Bekasi nyampe udah dari tadi pagi. Orang gua nginep dari kemarin. Bekasi jauh, We. Nah, tapi gara-gara itu juga nih jadi host kita nih terjebak kemacetan Jakarta. Ya, nggak apa-apa lah. Terjebak kemacetan sih nggak apa-apa. Asal jangan terjebak masa lalu aja. Apalagi terjebak hutang. Hutangnya di masa lalu. Nggak enak nih, Pak. Nah, cuma hari ini spesial nih sebenarnya episode-nya nih. Karena kita mau ngomongin soal kumis dan jenggot. Ini kita banget ya. Tuh, ini bewok ya kan. Laki banget ya. Ini juga nih. Karena bintang tamunya siapa, We? Siapa? Ada Wak Doyok. Wah. Ada Wak Doyok nanti. Tahu ya Bang Doyok semua ya? Nah, fenomena siapa yang nggak tahu Wak Doyok? Ada lagunya. Yang mana tuh? Wadoyok. Bukan itu. Ya? Lagunya bukan itu. Apa? Wak Doyok, Wak Doyok. Itu sang kodok. Nah, karena kita mau ngomongin kumis dan jenggot, nih kita ada fakta-fakta seputar kumis dan jenggot. Iya, fakta seputar kumis dan jenggot. Ini kenapa kita mau bahas kumis dan jenggot? Ya. Karena sekarang lagi ngetren. Iya, anak muda semuanya. anak muda sekarang pakai jenggot. Ya, termasuk nih, boy. Nyokap gua aja pakai. Nggak boleh, jangan. Itu buat cowok. Oh, cowok. Karena kumis sama jenggot itu mencerminkan laki-laki. Jadi kalau udah sejak zaman dulu tuh kalau yang namanya jenggot sama kumis itu apa ya? Itu ibaratnya kedewasaan seorang laki-laki. Kejantanan. Bulu itu. Jadi kalau banyak bulu tuh, Banyak bulu berarti makin jantan dia. lah. Berarti kalau Mas Dedi nggak jantan dong. Nggak ada bulunya. Kok dia polos ya? Polos. Tapi kita nggak tahu kan, mungkin ada di area lain gitu kan bulunya gitu yang banyaknya kita nggak tahu. Oh ya. Kalau bagian atas polos mungkin di bagian bawahnya. Iya, betul. Jempol kaki, Jempol kaki kan sudah ada tuh bulu-bulu gitu. Ya mungkin juga ya, Pak. Mungkin juga. Makanya ngapain itu Om Deddy kok dipolosin gitu sayang ya? Ya nggak tahu itu. Lapaknya nggak diisi, mending disewain. Emang kontrakan, Pak. Tapi apa iya itu? Emang cewek-cewek suka yang jantan-jantan Loh gitu? iya, cewek tuh kalau zaman dulu cewek tuh ngelihat laki-laki tuh ya lihat dari seberapa maconya dia, seberapa gaharnya dia. Bahkan nggak cuma dari bulu, kumis, bulu dada. Zaman dulu nih ya? Zaman dulu, bahkan dari luka. Luka apa? Cowok kalau ada codetnya itu cewek demen, we. Zaman dulu tuh begitu? Oh iya. Lu misalkan ambil contoh Ken Arok ngerayu Ken Dedes. Wah, itu pakai bekas luka, we. Oh gitu. Wow, gila codet di sini kan sepanjang. Ken Dedes. Tahu luka panjang? Bekas pedang. Woi, bangga, bekas perang. Ada luka di sini kan? Ken Dedes. Ini luka nahan tombak. Wow. Ada panjang sini kan. Set. Ken Dedes. Luka apa tuh? Ini bekas sesar. Pak, kan nggak ngelahirin, masa? Tapi kalau zaman sekarang tuh kayaknya cewek-cewek tuh lebih senang sama itu yang tadi, yang polos-polos gitu mukanya. Malah pria yang cantik malah.
Oh gitu ya? Kayak boyband Korea, Korea, gitu kan. Korea itu ya. Pada mulus-mulus gitu. Lee Min Ho itu ya, mulus banget ya. Makanya nggak ketahuan tuh cewek apa cowoknya. Tapi kita akan ngomongin ikon-ikon. Jadi ini orang-orang terkenal yang dianggap nih sebagai apa ya? Punya ciri khas kumis dan jenggot. Oke, jadi seleb atau tokoh gitu lah ya? Iya, tokoh yang terkenal salah satunya karena jenggot atau kumisnya. Oke, yang pertama? Yang pertama ini ada gambar. Ini yang pertama, ini, woi. Mas Adam. Nah, ini nih ya. Mas Adam Suseno atau yang dikenal dengan Mas Adam adalah suami dari penyanyi dangdut terkenal Inul Daratista. Nah, tebel banget ya, Pak? Iya, ini Mas Adam ini punya jenis kumis tebal. Itu hidup nggak sih? Itu bukan ulet bulu, Pak. Takutnya hidup gitu. Konon pemilik kumis tebal ini mereka tuh adalah orang-orang yang jaim. Oh gitu, jadi kalau kumisnya tebal orangnya jaim? Jaga image, jadi mereka tuh sengaja untuk menebalkan kumis tuh supaya terlihat bijaksana dan berwibawa. Gitu. Jadi Mas Adam ini jaim, emang jarang ngomong sih dia? Iya. Dan sering. Tapi ini tebel kayak gini itu. Oh belum, masih Mas Adam, masih Mas Adam. Udah berubah lagi. Ini Mas Adam berubah ini. Tapi Mas Adam itu tadi dia kumisnya tebel gitu ya. Itu gue curiga bukan cuman kumis aja itu. Apa itu? Itu ada tambahan dari bulu hidung. Yang kepanjangan. Lu nggak tahu aja, we. Itu kan nutup banyak tuh. Itu kalau lu buka, dalamnya tempat karaoke, we. Bukan Pak. Mas Adam ini kan emang katanya jadi kumisnya tebel itu, orang-orang kumis tebel itu biar berwibawa. Jadi kalau ngomong juga enak, hei, jangan macam-macam kamu ya. Wah gitu. Jadi serem kelihatan. Serem. Gitu. Itu kalau dikerok jadi beda lagi. Jangan macam-macam ya. Jadi kan suaranya. Ngaruh ya. Yang berikutnya. Berikutnya ada seorang ini. pelukis dari Spanyol. Namanya Salvador Dali. Nah ini dia nih. Ini ya. Dia seorang pelukis terkenal dari Spanyol yang hasil karyanya itu sering aneh-aneh, gambarnya tuh aneh-aneh gitu. Dan lukisannya? dia makanya dia juga kumisnya aneh begitu. Nyentrik ya. Dan dia selalu bilang kalau kumisnya ini adalah penjaga dia dari jadi untuk menutupi siapa dia sebenarnya gitu. Oh, jadi ini buat penjaganya dia gitu. Jadi kita kalau penjaganya dia. Iya, kalau kita mau ngobrol sama dia kita mesti dulu sama kumisnya tadi tuh. Kumis Bapak ada gitu. Gak gitu juga. Tapi nyentrik ya, kumisnya nyentrik gitu ya. Itu gue juga bisa kayak gitu kayaknya. Tapi Bapak kurang panjang. Nanti panjangin. Rencananya mau disambungin sampai alis. Jangan. Ya. Tapi ini dia nggak bisa naik ini, nggak bisa naik motor. Naik motor, angin kenceng, cok gitu. Nyolok sendiri kan nggak enak juga, kasihan Pak. Berikutnya. Kita punya Charlie Chaplin. Wah ini legenda. Ini nama panjangnya tuh Sir Charles Spencer Chaplin Jr. Nah, pria asal London ini adalah seorang aktor terkenal ya, juga pantomim juga di era TV hitam putih. Nah, ini unik nih kumisnya nih. Dia terkenal karena kumisnya tuh cuman kumis jarang-jarang. Separuh doang. Dan kumis jarang-jarang ini mempunyai kepribadian yang periang, percaya diri dan cenderung suka nekat. Suka nekat. Ya kalau nggak nekat nggak bakal begitu, Pak. Enggak, kalau ngomong nekat, Hitler juga begini loh. Nah, mungkin gara-gara itu. Tapi ini memang Charlie Chaplin ini orang hebat kali. Dia nih selain aktor, dia tuh sutradara, penulis naskah, penulis lagu, perpanjang STNK, sunatan, apa aja dia. Pokoknya asal hidup Pak dia mah. Asal hidup dia. Multi talent ya. Tapi ini pemain dulu terkenal sama gara-gara film bisunya. Film bisu. Filmnya nggak ada suaranya. Ya karena dulu belum ada suara. Ya. Baru film bisu aja. Kalau zaman sekarang kan film pasti ada suaranya. Iya. Sinetron kan pasti ada suaranya kan. Kadang-kadang adegan yang nggak ngomong aja ada suaranya. Ada suaranya. Tahu nggak yang adegan yang gitu kan? Lihat saja nanti. Dia akan kubunuh, akan kuracun, dan hartanya akan jadi milikku. Wah. Terus lawannya ngomong juga dalam hati kan? Sepertinya dia ngomong dalam hati. Kok aku bisa dengar ya? Karena ngomong dalam hati kedengaran. Gimana dong? Tapi emang gitu ya, kalau film tuh kayaknya bahasanya tabu gitu, mesti tabu gitu. Maksudnya tabu gimana? Ya kalau film-film dulu itu bahasanya baku banget gitu. Oh iya. Anis. Katakan padaku, Ani. Katakanlah, apakah kamu kentut, Ani? Ribet banget mau nanya gitu. Mau nanya kentut gitu doang ribet banget. Berikutnya ada siapa? Yang punya kumis aneh juga ini adalah Hulk Hogan. Nah. Oh, ini wrestler. Bernama lengkap Terry Gene Bollea.
atau dia lebih kenal dengan Hulk Hogan. Nah, ini seorang penggulat profesional ya, dia sampai bergulat sampai umur 68 tahun. 62 tahun tuh. Nah, dia memiliki kumis jenis berlebihan. Orang seperti ini biasanya mempunyai sifat perfeksionis dan selalu mempunyai backup plan terhadap segala sesuatu. Ini kelihatan dari kumisnya nih, Dek. Tuh. Dimaksud ada backup plan gimana? Ini kan ini buat cadangan yang di sini, Pak. Oh, ini backupnya maksudnya Cadangan di sini, cadangan Pak. ya. Kalau yang ini hilang taruh sini sama dia nih. Tapi kalau kita lihat ini rambut belakangnya ya. Itu kayak sapu ijuk ya. Bukan, we. Kayak siapa dong? Itu wignya Katy Perry, we. Tapi alhamdulillah sekarang Hulk Hogan ini sudah berhijab. Kita lihat alhamdulillah sekali ya, di bulan Ramadan ini. Bukan. Itu pakai Apa? Apa itu? Apa? hijab juga sih. Hijab memang ada. Berikutnya, ada satu lagi. Nah, ini adalah penyanyi dangdut Iis Dahlia. Nah. Oh, masuk juga ya? Masuk juga? Gak cuma cowok tuh. Kamu cowok. Ini Iis Dahlia ini terkenal dengan kumis dengan bulu yang sangat tipis sekali. Bulunya tipis. Ada tipis ini. Konon ada mitos, we. Kalau cewek punya bulu tipis di sekitar kumisnya, itu gede, we. Apanya, Pak? Penghasilannya. Oh, penghasilannya. Iya, ini terbukti kan penyanyi terkenal. 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 Nah, ya. Tapi ini Iis Dahlia adalah salah satu penyanyi dangdut favorit saya. Oke, mau tahu lagunya? Tak tahu, Pak. Banyak itu. Waka Waka. Bukan ya? Ya pokoknya, kenapa gue suka sama Iis Dahlia? Karena Iis Dahlia itu beda dengan penyanyi dangdut sekarang. Bedanya? Penyanyi dangdut sekarang tuh pasti ada jogetnya. Oh, ngebor, ngecor, melur, wah apalah, nukang lah pokoknya itu. Dia nggak ada nih. Oh, nyanyi biasa aja, nggak joget. Nggak goyang. Yang goyang kumisnya. Ya kan? Yang terakhir, kita punya siapa? Yang terakhir ada Dumbledore. Wah, ini tokoh fiksi ya? Tokoh fiksi. dari bukunya Harry Potter. Bukannya Harry Potter. Ini Profesor Albus Dumbledore. Ini kepala sekolah dari Hogwarts Wizard School. Ini sekolahnya Harry Potter ya. STM ini STM ya. Sekolah tinggi menyihir. STM aja. Nah, ini dia punya bewok yang sangat tebal. Dan kebanyakan orang yang memiliki bewok seperti ini adalah orang yang cuek. Ini bukan berarti dia nggak peduli, tapi dia lebih pengen terlihat apa adanya. Alami, lebih alamiah gitu. Alami. Natural aja. Natural. Biarkan dia tumbuh. Tapi kalau dilihat-lihat nih kalau di film-film lah pokoknya gitu. Kalau orang yang jago gitu yang sakti itu pasti punya jenggot panjang biasanya. Kungfu juga kan gitu kan suka. Iya. Nah, itu buat itu, Dek. Oh, kau berani denganku, ha? Gitu. Buat gimmick aja ya? Buat gimmick ini, Pak. Karena kalau nggak ada nggak enak Oh, kau berani dengan gua, nggak enak. Dia bingung mau ngomong apa. Oh ya. Nah, tapi si Albus Dumbledore ini kan kalau di Harry Potter tuh orang kemana-mana naik sapu ya. Nah itu dia jenggot begitu apa nggak ketutupan begitu ya? Enggak lah, we. Kan di ini dulu, kepang dulu. Oh iya benar, diikat benar. Iya. Nah, Digimbalin dulu sama dia. Dia penyanyi reggae juga. Bukan, Pak. Nah ini Harry Potter tuh kan dunianya selalu kemana-mana naik sapu, Pak. Jadi makanya kalau di dunia Harry Potter itu nggak ada yang namanya anak motor. Anak sapu. Anak sapu adanya. Itu sapunya ada yang dipapas, joknya ceperin. Wah, itu keren tuh, Pak. Kalau malam nongkrong tuh depan ruko. Trek-trekan. Iya. Aduh, Harry Potter. Sapu ceper klub. SCC. Nah kalau nih Dede, kumis itu apa ini kalau? Oh ini tipe, ini kalau dilihat bentuknya gini. Ini tengahnya kosong, we. Nah itu buat apa? Ini berarti agak nggak nyambung ya. Ini tipe LDR, we. Nggak ketemu. Hubungannya belum disetujui. Belum disetujui. Sama hidung. Ini masih terhambat, we. Ya, itu dia kabar-kabar kita hari ini. Nanti habis ini kita lanjut lagi perbincangannya ya. Kita hadirkan Wak Doyok di sini. Masih ada Wak Doyok. Jadi jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di Hitam Putih.